Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang bab 4 ya, tentang cerita inspiratif atau teks inspiratif. Silakan dibuka halaman 138-nya. Oke, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan membahas tentang makna teks cerita inspiratif. Di sini A. Memahami dan menangkap makna teks inspiratif. Apa yang disebut teks cerita inspiratif? Nah, cerita teks inspiratif termasuk kepada jenis narasi yang mengandung nilai moral ya. Biasanya teks cerita inspiratif itu singkat atau pendek. Ceritanya dapat bersifat nyata ataupun fiktif. Ciri-ciri dari teks inspiratif adalah A. Terdapat insiden dalam cerita yang menimbulkan perenungan atau interpretasi. Yang B. Berisi pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca atau amanatnya apa ya yang bisa diambil oleh para pembacanya. Yang C. Umumnya singkat atau pendek. Yang D. Alurnya sederhana, umumnya hanya menceritakan satu insiden dalam satu adegan. Berarti hanya satu insiden aja, hanya satu masalah aja yang ada di dalam satu teks cerita inspiratif ya. Di sini banyak contohnya cerita inspiratif. Di antaranya nih ada mau membantu malah kena hukuman, itu ya boleh kalian baca untuk menambah wawasannya. Unsur-unsur apa saja, unsur-unsur kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks cerita inspiratif, yaitu ada kata sifat dan kata kerja aksi. Kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan sifat atau keadaan seseorang atau sesuatu. Ada beberapa jenis kata sifat, yaitu kata sifat yang mendeskripsikan penampilan fisik dan kata kerja yang mendeskripsikan kepribadian. Contohnya cantik, pendek, besar, pintar, ramah. Nah, misalnya cantik itu berarti mendeskripsikan apa? Kepribadian. Kalau pendek itu mendeskripsikan penampilan fisik. Kalau besar penampilan fisik. Kalau pintar berarti mendeskripsikan kepribadian, dan ramah kepribadian juga. Yang keduanya kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau untuk menyatakan bahwa sesuatu sedang terjadi. Contohnya belajar. Nah, belajar itu berarti sedang melakukan belajar ya, sedang beraksi. Menanam. Terus bekerja, melompat berarti subjeknya sedang melakukan pekerjaan ya. Baiklah, sekarang menelaah teks cerita inspiratif. Struktur dari teks cerita inspiratif adalah sebagai berikut. Yang ke-1 ada orientasi atau bagian perkenalan. Yang B insiden atau bagian yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh. Yang ketiga interpretasi atau bagian perenungan dari peristiwa yang dialami. Oke, kita tambahin aja di sini. Selain 3 bagian di atas, teks cerita inspiratif kadang dilengkapi dengan sinopsis pada bagian awal dan diakhiri reorientasi ya. Untuk contohnya bisa dilihat di halaman 144 ya. Ini contoh struktur teks cerita inspiratif ya. Yang ini halaman 144 ya. Nah, kita berlanjut ke halaman 148. Bagaimana untuk menyusun teks cerita inspiratif? Teks inspiratif tergolong jenis naratif atau cerita, sementara teks eksposisi digolongkan dalam jenis argumentatif. Jadi berbeda ya, narasi sama argumentatif berbeda ya sama eksposisi. Kalau narasi itu cerita, kalau argumentatif itu berarti mengajak ya. Oleh karena itu keduanya sangat berbeda. Teks eksposisi adalah tulisan yang tujuan utamanya mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Dengan demikian teks eksposisi dapat memberikan informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Teks eksposisi dapat dibedakan menjadi teks eksposisi analitik dan teks eksposisi hortatorik. Teks eksposisi analitik bertujuan mengungkapkan kepada pembaca bahwa suatu adalah hal penting,
Strukturnya tesis, argumen, simpulan. Sementara itu, teks eksposisi hortatorik bertujuan meyakinkan pembaca bahwa sesuatu harus dilakukan atau tidak dilakukan, yaitu strukturnya adalah tesis, argumen, dan rekomendasi. Bagaimana langkah-langkah untuk menulis teks inspiratif? Nah, di sini ada menentukan tema atau topik, yang kedua membuat kerangka cerita, yang ketiga mengembangkan kerangka cerita, yang keempat membaca kembali teks yang ditulis dan memperbaiki bagian yang perlu diperbaiki atau diedit. Sebagai pembanding, langkah-langkah menulis teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang tadi teks inspiratif, yang keduanya ini sebagai pembandingnya, yaitu teks eksposisi. Berarti langkah-langkahnya apa kalau mau membuat teks eksposisi? Ya, memilih topik yang akan dibahas dalam tulisan. Terus yang keduanya menentukan tesis atau pernyataan umum. Yang ketiganya menyatakan argumen-argumen atau bukti-bukti yang mendukung tesis. Yang kelimanya menyimpulkan atau merekomendasikan apa yang harus dilakukan, ya. Mungkin itu langkah-langkah tentang teks inspiratif, ya. Untuk pelajaran kali ini mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Insya Allah untuk minggu depan kita akan mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.